Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik, sahabat sekalian, sahabat nunduk, nunggu beduk, magnet rezeki. Semoga hari ini Allah terima semua amal ibadah kita, dan di penghujung dari puasa kita hari ini adalah waktu mustajab untuk kita berdoa. Maka perbanyaklah berdoa, ditemani oleh saya Ali Murtado dalam mengisi doa-doa terbaik kita dan mengisi farhatun ula, yaitu kebahagiaan pertama kita dalam puasa ini. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan untuk berbuka. Nanti kebahagiaan kedua insya Allah bertemu kita, Tuhan kita, dalam keadaan tersenyum bahagia dengan puasa-puasa kita. Baik, sahabat sekalian, melanjutkan materi sebelumnya ketika kita bercerita tentang tips sukses Ramadan. Kemarin pertama kita membahas tentang tawakal kepada Allah, dan yang kedua adalah ingin sukses Ramadan, perbanyak istighfar. Dan yang ketiga, yuk kita berbekal ilmu. Cari keutamaan-keutamaan Ramadan. Oh ternyata Masya Allah, Ramadan itu Syahrul Quran. Kalau kita pelajari, Ramadan itu bukan Ashurul Hurum, bukan bulan-bulan suci. Kalau orang Arab mengenal Ashurul Hurum, ada Rajab, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 4 bulan saja. Tapi nggak ada kata Ramadan di sana. Ramadan itu menjadi spesial ketika Allah memerintahkan Rasulullah SAW puasa di bulan suci Ramadan. Jadi sejarah tentang kesucian atau keindahan Ramadan itu dengan keutamaan-keutamaannya itu adalah di masa Rasul. Kalau Ashurul Hurum dari masa-masa sebelumnya kita mengenal di bulan-bulan sebelum, bahkan sebelum Islam, itu menjadi bulan-bulan yang spesial. Nah, menariknya, yuk kita pelajari kenapa Ramadan ini sangat spesial. Kenapa? Karena di situ diturunkan Al-Quran. Maka saya diceritakan sebagai Ramadan bulan Quran. Semua yang berurusan dengan Al-Quran itu pasti mulia, keutamaannya besar, luar biasa. Yuk kita berbekal lagi ilmunya biar tahu nih nilainya. Kalau kita mengenal ada handphone A, B, C, D gitu kan sama-sama HP bisa dipakai untuk nelpon. Kenapa yang satu harganya tinggi sekali, yang satu sangat rendah atau sangat murah meriah gitu. Sama-sama handphonenya loh, tapi kenapa nilainya kok berbeda-beda gitu kan? Karena ada keutamaannya masing-masing. Maka yuk pelajari keutamaan itu, fadilah dari puasa itu. Semoga apa? Biar kita tahu gitu, mana yang batu kali, mana yang berlian yang harganya mahal. Dan Ramadan ini bukanlah batu kali, ini ada berlian yang kesempatan semua orang menunggu-nunggunya. Para sahabat itu kehidupan mereka dalam satu tahun terbagi menjadi 2. 6 bulan sebelum Ramadan mereka doa, ya Allah sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan tadi itu, pas Ramadan, Syawal sampai selanjutnya, itu mereka selalu berdoa, ya Allah terima Ramadanku yang lalu. Kenapa? Amalannya berlipat ganda. Sunnahnya aja pahalanya seperti wajib, apalagi wajib yang Masya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penting bagi kita membekali diri kita dengan keilmuan-keilmuannya. Jangan sampai kita merasa, oh saya Ramadan saya sudah bagus nih, tapi ternyata masih belum, masih jauh dari kata sempurna, masih jauh dari kata mendekati sempurna aja masih jauh sekali. Ada suatu ketika misalkan ada seorang anak muda ini dia pengen berbuat kebaikan. Jadi setiap hari dia nyari itu korma-korma yang sudah matang, dia lemparin korma tadi, habis itu kormanya jatuh. Qadar saat itu Imam Hanafi melihat hal itu. Maka Imam Hanafi mengatakan, sorok, dia sesungguhnya sedang mencuri. Tapi diperhatikan dulu, bisa jadi dia kelaparan. Tapi ternyata sudah melempar, jatuh, diambil, dibungkus, bukan dimakan. Kalau dia karena lapar, pasti langsung dimakan. Khawatirnya kelaparan sampai dia harus, kalau nggak makan dia akan mati, maka dia boleh untuk tadi, sesuai kebutuhan dia saja, jangan sampai mati gitu kan. Maka ternyata nggak dimakan, malah dibungkus. Setelah dibungkus, dia jalan, diikuti sama imam, terus dicadar, terus ternyata si anak muda ini jalan terus dan mencari orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang tidak kaya. Nah, habis itu dibagilah makanan tadi, dibagikan kurmanya, dibagi-bagi gitu kan. Maka ditangkap oleh Imam Hanafi. Plak, lakot sarokta, engkau telah mencuri. Lah ya Syekh, katanya. Enggak wahai Syekh, saroktu lillah. Kalaupun aku mencuri karena Allah. Lah kok ada istilah baru, saroktu lillah, mencuri karena Allah. Iya, aku tahu. Setiap amalan hamba Allah itu akan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Ketika aku mencuri itu, dan kodarohnya adalah setiap amalan yang tidak bagus, Allah tidak pernah melipat gandakan dosanya. Ya dosanya tetap 1. Maka hitungannya adalah gini, wahai Syekh, ketika aku mencuri tadi dosanya 1. Dan ketika aku bersedekah dengan hasil curian itu, pahalanya dilipat gandakan 10.
10 dikurangi 1 jadi 9. Jadi walaupun aku mencuri ya Syekh, aku masih pulang surplus 9. Gitu ya. Ada-ada aja anak muda ini. Maka Imam Hanafi mengatakan kepada anak muda ini dengan ucapan yang tidak bisa dibantah sama sekali olehnya, baru dia sadar, sesungguhnya innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, maha suci, maha bersih, dan tidak menerima kecuali yang bersih. Sesungguhnya amalan sedekahmu itu yang satu kau anggap sebagai 10, itu enggak Allah terima. Kenapa? Enggak thayyib. Engkau bisa bersedekah dengan hartamu, tapi kau nggak bisa bersedekah dengan harta orang lain, bahkan harta curian. Jadi kau tetap -1, gitu. Maka bisa jadi kita merasa amalan kita udah bagus nih, gitu ya. Tapi ternyata, karena nggak punya ilmunya, ternyata, gitu kan. Saya sudah kok, saya nggak batal, saya nggak minum air, saya kalau misalkan kumur-kumur 3 kali, ya keluar juga 3 kali, nggak ada yang saya telan gitu kan, sampai maghrib. Tapi ternyata sepanjang perjalanan, dari pagi sampai sore, gibahin orang, tangan kita nggak tahan untuk komentarin, untuk mencaci orang lain, memfitnah orang lain, menggosipin orang lain, dan merasa kita sudah bahagia gitu kan, Ramadan kita sukses nih. Nggak gitu, ternyata banyak bocornya di sana. Maka yuk bekalin ilmu kita, bahwa puasa kita tidak hanya puasa mulut kita dari makanan dan minuman, tapi kita juga menjaga hati kita, selalu husnudon dan selalu positif thinking terhadap Allah, selalu menjaga komunikasi kita, sosial kita dengan orang-orang sekitar kita. Tips ketiga dan keempat adalah cerdas dalam beramal. Man fatara sha'iman lahu mislu ajri min ghairi an yang mislu ajrihi. Siapapun di antara kalian memberikan iftar, berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu. Maka nanti di bulan suci Ramadan itu ada satu orang yang mana dia puasa mungkin 29 hari atau 30 hari, tetapi pahala puasanya bisa jadi ratusan bahkan ribuan. Kok bisa sebanyak itu? Karena diberikan iftar kepada orang-orang yang berpuasa. Dan ini Masya Allah, hadis ini kalau di Arab itu sudah menjadi habit. Biasanya di orang Arab, saya pernah satu ketika di Libya, dalam perjalanan dari Tripoli ke satu kota yang di pinggiran gitu ya. Ketika sore hari itu bulan Ramadan, saya terkaget-kaget. Itu kenapa orang menghadang kita di tengah jalan. Berhenti, belok. Mereka bilang gini, belok ke masjid kami. Dilihat, oh ya, setiap ada masjid seperti itu. Maka tadi, karena masih jam 5 gitu kan, maka driver taksi kami itu lanjut aja terus. Ya memperlambat kecepatannya, cuman nggak mau. Tapi dia maksa, enggak, nanti masih lurus. Nanti beberapa kilo lagi ada masjid gitu lagi, dipaksa suruh belok. Bahkan juga diangkat beberapa media gitu di Al Jazeera sebagai akut ta'at turuk, para perampok jalanan. Tapi mereka bukan merampok harta, tapi merampok pahala. Dan mereka itu pengen banget setiap orang yang puasa itu makannya di tempat mereka. Kenapa? Man fatara sha'iman, siapapun yang memberikan iftar pada puasa, falahu mislu ajrihi. Jadi mendapatkan pahala seperti pahalanya orang berpuasa tadi, 2 kali lipat. Kalau ngasih 3 kali lipat dan sebagainya. Yuk kita cerdas dalam beramal. Kalau misalkan Bapak Ibu lagi umroh, untuk perhatikan di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram yang berebut untuk sedekah atau mengambil sedekah, itu rata-rata yang lebih berebut adalah orang yang berbagi sedekah. Ayo berbukanya di sini, bukanya di sini. Kenapa? Mereka tahu pahalanya besar. Maka ini bagian dari cerdas dalam beramal. Ibu-ibu yang mungkin bisa jadi yang target awalnya bisa jadi pengen menghatamkan 2 atau 3 kali hataman, Qadaruh harus masak di rumah gitu kan. Maka ketika masakan untuk anak, untuk anak-anak, untuk suami, maka bisa jadi pahala ibu paling besar loh. Kenapa? Man fatara sha'iman tadi. Ya mungkin targetnya ada sedikit yang berkurang karena ibu-ibunya masak gitu kan. Tapi di situ ada pahala yang lain, yaitu pahala memberikan iftar. Maka yuk kita cerdas dalam beramal, sukses Ramadan kita. Satu dengan apa? Perbanyak kita bertawakal kepada Allah. Kedua, perbanyak istighfar. Ketiga, bekali Ramadan kita dengan ilmu. Dan keempat, cerdas dalam beramal. Semoga ada manfaatnya dan selamat berbuka dan selamat berdoa. Doa yang terbaik, semoga ijabah segala doa-doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.